wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Turlailia dengan NIM akhir 156 dari kelas PIF 2023. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemanis untuk memenuhi tugas IPS dari mata kuliah kimia rumah tangga dan bahan aktif. Yuk simak videonya. Mengonsumsi pemanis buatan memberikan manfaat atau ada kesan sih? Dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi pemanis buatan dalam makanan dan minuman semakin meningkat. Pemanis buatan digunakan sebagai alternatif gula karena rendah kalori dan mampu memberikan rasa manis tanpa meningkatkan kadar gula darah secara signifikan. Hal ini membuatnya populer di kalangan individu yang ingin mengurangi asupan kalori, penderita diabetes, serta mereka yang menjalani pola hidup sehat. Namun, pemanis buatan juga menuai kontroversi loh. Beberapa penelitian menunjukkan manfaatnya dalam mengontrol berat badan, sementara lainnya mengaitkannya dengan gangguan pencernaan dan risiko kesehatan jangka panjang. Yuk kita simak apa sih pemanis buatan itu? Pemanis buatan adalah zat kimia yang digunakan untuk memberikan rasa manis pada makanan dan minuman tanpa kalori atau dengan kalori yang sangat rendah. Plan awal yang kami gunakan adalah konsumsi pemanis buatan dalam jangka panjang dapat mengurangi metabolisme tubuh dan meningkatkan risiko obesitas. Jenis-jenis pemanis buatan. Yang pertama ada pemanis buatan sintesis seperti aspartam, sakarin, siklamat, kemudian asesulfam K, sukralose, dan neotam. Yang kedua, pemanis buatan semi-sintesis. Meskipun disebut buatan, pemanis ini berasal dari sumber alami, tapi diproses lebih lanjut, seperti stevia dan xilitol. Kemudian, manfaat pemanis buatan. Yang pertama, membantu mengontrol berat badan. Dalam artikel berita menyebutkan bahwa pemanis buatan dapat menggantikan gula tanpa menambah kalori, sehingga membantu dalam diet rendah kalori untuk mengontrol berat badan. Namun, efektivitas jangka panjangnya masih menjadi perdebatan. Yang kedua, alternatif untuk penderita diabetes. Menurut studi oleh Christine et al. Menunjukkan bahwa konsumsi pemanis kalori rendah seperti sukralase dan glikosida stevia tidak menyebabkan peningkatan signifikan kadar glukosa darah. Oleh karena itu, pemanis ini dianggap sebagai alternatif yang penderita diabetes karena tidak mempengaruhi regulasi gula darah. Yang ketiga adalah tahan lama dan stabil dalam berbagai suhu. Memiliki umur simpan lebih panjang dibandingkan gula alami dan tetap stabil dalam makanan serta minuman panas maupun dingin tanpa kehilangan rasa manisnya. Dampak negatif dan resiko. Konsumsi pemanis buatan berhubungan dengan peningkatan risiko obesitas dan diabetes pada remaja dengan kolerasi signifikan p-value sama dengan 0,000 menurut Sari et al. 2021. Kemudian konsumsi rutin minuman bermanis meningkatkan prevalensi gizi lebih pada remaja, terutama yang mengkonsumsinya secara berlebihan. Kemudian kombinasi bermanis buatan seperti sakarin dan siklamat berpotensi meningkatkan kadar glukosa darah dan mengganggu metabolisme tubuh yang dapat menyebabkan obesitas. Selanjutnya, untuk efek psikologis, pemanis buatan dapat meningkatkan keinginan untuk mengkonsumsi makanan manis lebih banyak, sehingga berpotensi menyebabkan konsumsi kalori berlebih dan resiko obesitas. Selanjutnya, dampak pada kesehatan hati. Studi pada mencip menunjukkan bahwa pemanis buatan dalam dosis tinggi menyebabkan kerusakan hati, menunjukkan potensi efek toksik dalam jangka panjang. Regulasi dan batas konsumsi. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengatur pemanis buatan dalam Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019, termasuk jenis yang diperbolehkan, batas penggunaan, dan ketentuan perlabelan untuk keamanan konsumen. Sebagai contoh, pemanis buatan siklamat memiliki batas maksimal penggunaan 1000 mg per kilogram dalam bentuk seperti selai, jelly, dan marmolan. Kemudian batas aman konsumsi. Batas konsumsi pemanis buatan ditentukan berdasarkan Acceptable Daily Intake atau ADI, yaitu jumlah maksimum per kilogram berat badan per hari yang aman menurut WHO dan FDA. Contohnya aspartam 50 mg, sakarin 15 mg, siklamat 11 mg, asesulfam K 15 mg, sukralase 5 mg, stevia 4 mg. Kemudian perbedaan regulasi di berbagai negara. Regulasi pemanis buatan berbeda di tiap negara. Beberapa pemanis mungkin dilarang atau dibatasi penggunaan di satu negara, tapi diperbolehkan di
menyebabkan gangguan metabolisme, resistensi insulin, dan penumpukan lemak dalam tubuh. Untuk saran pemakaiannya, yang pertama, konsumsi dalam batas aman sesuai rekomendasi dari ADI. Kedua, pilih produk dengan pemanis yang telah diuji keamanannya oleh badan regulasi resmi. Ketiga, konsultasikan dengan tenaga medis yang memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes atau gangguan metabolisme.